Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nadia Zakia, saya berperan sebagai Ibu Dina. Halo, saya Joshua Lukas Pundu, berperan sebagai Pak Amir. Perkenalkan, saya Ananda Rizky Amalia, berperan sebagai Ibu Rina. Halo, saya Nidevi Malasiana Yunita, berperan sebagai Ibu Sari. Kami sudah bosan dijanji. Bu Dina, ini tanah kami. Dari nenek moyang kami hidup di sini. Kenapa tiba-tiba dibilang tanah negara? Pak Amir, saya mengerti sekali di perasaan Bapak. Tapi menurut data BPN, lahan itu sudah tercatat sebagai aset negara yang masuk kawasan pengembangan pelabuhan. Ini juga untuk kepentingan kita bersama, mendorong ekonomi Makassar. Hah? Kepentingan siapa, Bu? Ekonomi siapa? Kami digusur, tambah kami dihancurkan. Sekarang kami makan apa? Bukannya kami menolak pembangunan, hanya saja kami tidak ingin kami begitu saja dihancurkan. Ibu Sari, PT Logistik Nusantara itu sudah mengikuti semua prosedur. Semua izin kami pun sudah legal. Kalau memang ada klaim masyarakat, silahkan kita tempuh saja jalur hukum. Tapi jangan dihambat investasi yang baik untuk Makassar. Bu Rina, kita itu bicara di prosedur, tapi rakyat dipaksa keluar tanpa musyawarah. Warga digusur seperti hewan. Kami sudah siapkan gugatan ke PT UN. Kami juga akan melaporkan indikasi korupsi dalam pemberian izin. Hak rakyat tidak bisa diabaikan, Ibu, seenaknya. Apa mau kami harus mati dulu baru kalian dengar suara kami? Kalau kalian keras, kami juga bisa keras. Tolong semuanya tenang mikir dulu. Kami pasti akan evaluasi. Tapi saya butuh waktu 2 minggu untuk membawa aspirasi ini ke wali kota. Nanti Bapak dan Ibu ikut mikir ke mediasi formal. Nah, tapi selama proses ini saya minta tolong tidak ada aksi anarkis, nak. Tapi kami akan tetap kawal jalur hukum, jangan harap kami diam. Iya, sebentar saja, tapi proyek dan perusahaan kamu tetap jalan. Tapi ingat, Nabu, air laut itu bisa pasang, bisa surut. Jangan kalian anggap kami lemah terus. Oke, saya sebagai observer di sini akan menjelaskan konflik yang terjadi dan juga yang telah kami angkat, yaitu mengenai sengketa di kawasan ujung tanah Kota Makassar. Untuk kawasan konflik di kawasan ujung tanah Kota Makassar yang merupakan daerah pesisir yang memiliki nilai strategis baik secara ekonomi, sosial maupun ekologis. Dalam beberapa tahun terakhir ini, kawasan tersebut menjadi sasaran ekspansi pembangunan dan juga kawasan industri dan pelabuhan. Namun, di balik kecepatan pembangunan tersebut, muncul konflik agraria antara masyarakat lokal, terutama nelayan tradisional dan juga petani tambang. Nah, dengan pihak pengembang yang difasilitasi pemerintah daerah. Adapun kronologi konflik yaitu telah berlangsung dari tahun 2015. Pada tahun 2015 sampai tahun 2018, pemerintah Kota Makassar menetapkan rencana tata ruang wilayah atau RTRW baru yang mengubah sebagian besar lahan di ujung tanah menjadi kawasan industri dan pelabuhan terpadu tanpa sosialisasi yang memadai, dan juga lahan yang telah dikuasai masyarakat secara turun-temurun tiba-tiba dikelola sebagai aset negara. Nah, pada tahun 2019, teman-teman, pengembangan swasta PT Nusantara Logistik mendapatkan izin konsesi lahan seluas 50 hektar aren. Di kawasan tersebut, masyarakat yang merasa memiliki lahan melakukan protes karena tidak pernah diajak musyawarah sebelumnya. Nah, pada tahun 2020 sampai 2021 terjadi serangkaian aksi penolakan oleh warga yang memicu bentrok fisik dengan aparat keamanan. Warga mendirikan posko dan menolak penggusuran, namun pemerintah tetap untuk membuka lahan pada lokasi tersebut. Nah, pada tahun 2022, Lembaga Swadaya Masyarakat atau LSM dan organisasi advokasi hak agraria turun tangan melakukan pendampingan hukum. Warga menggugat legalitas izin PT Nusantara Logistik dan mengajukan gugatan ke PT UN. Nah, pada 2023 dan 2024, konflik semakin meruncing, teman-teman. Konflik ini memunculkan isu intimidasi, kriminalisasi keluarga, serta tudingan korupsi dalam penerbitan lahan. Nah, pemerintah daerah pun membentuk tim mediasi, Namun posisinya hanya jalan di tempat. Nah, untuk teknik penyelesaian konflik ini
melibatkan perwakilan warga, LSM, pemerintah, dan perusahaan. Tim ini bertugas memfasilitasi dialog, melakukan verifikasi data dan file, serta memastikan transparansi dan partisipasi semua pihak dalam pengambilan keputusan. Selain mediasi, diperlukan juga penyelesaian yang lain yang digunakan adalah negosiasi. Negosiasi tersebut dapat dilakukan secara langsung atau face to face, di mana warga mengajukan tuntutan kompensasi dan relokasi yang layak, sementara perusahaan bersedia membuka data dan meninjau ulang proses sosialisasi. Nah, proses ini diperkuat dengan pendampingan hukum dari LSM itu sendiri dan memastikan hak-hak warga tetap terlindungi dan jalur hukum tetap terbuka jika mediasi tidak menghasilkan kesepakatan. Seluruh hasil mediasi dituangkan dalam perjanjian tertulis yang ditandatangani bersama sehingga memiliki kekuatan moral dan juga administratif untuk mengikat para pihak jika mediasi gagal. Opsi konsiliasi atau